Oke gengs, sekarang gue mau sharing, mau cerita-cerita sama kalian tentang pengalaman pertama gue treatment. Oke, jadi muka gue kan ini banyak masalahnya banget, ada jerawat, kusem, beruntusan, flek hitam, semuanya bopeng, jadi semua penyakit itu adalah di muka gue. Gila, muka gue kayak apaan waktu dulu. Sekarang sih agak mendingan ya setelah ngelakuin treatment. Jadi gue kan itu ngelakuin treatment udah 4 kali sekarang. Dan nih, dengerin nih, catatan buat kalian, ngelakuin treatment itu gak sekali, 2 kali doang, bisa terus-terusan loh. Bahkan ada yang 8 kali atau apa, buat hasil yang lebih maksimal. Terus nih, ceritanya kan gue punya saudara gue kan punya temen. Gue disaranin suruh ke dermatologi yang temennya itu pernah treatment di situ. Katanya itu 2 kali aja udah bener mukanya, udah nggak ada bopeng gitu. Lah gue tertarik lah, abis itu kan ya udahlah, tanpa basa-basi gue cabut sana ke dermatologi. Jadi di situ awalnya gue konsul sama dokter, dilihat mukanya, dilihat, terus dokter nanya, ini mas mukanya mau diapain gitu kan. Waktu itu kan bopeng lah yang lebih parah. Gue bilang, dok ini mau ngilangin bopeng, gimana dok? Kata dokter, bagusnya ini di laser CO2 sama PRP pampir. Jadi PRP pampir itu yang pakai darah kita sendiri coy, darah sendiri loh ya, bukan darah suci. GGS kali. Jadi darah kita kan ntar diambil nih, terus dijadiin serum gitu atau apalah, gue nggak ngerti. Jadi step pertama gue itu ya, yang dilakuin itu muka kita dibersihin dulu, kayak ya dibersihin lah kayak orang mau make up gitu ya, pakai cleanser gitu, dipijit-pijit gitu, sambil darahnya kita juga diambil sama perawat yang lain, pijit-pijit, dibersihin gitu, nggak lama lah pokoknya lah dibersihin. Habis dibersihin, muka kita itu di anestesi lokal. Tau kan anestesi lokal? Kalau nggak tahu, kurang ajar. Anestesi lokal, muka kita diolesin krim anestesi, semuanya penuh muka kecuali mata sama bibir. Anestesi lokal, habis itu muka kita ditutup pakai plastik putih, plastik plastik wrap ya gitu. Tuh nunggunya lumayan lama sih. Pas nunggu anestesinya itu bisa nyampe 1 jaman kira-kira, rasanya aku gitu loh, 1 jaman lah kira-kira. Dan habis nunggu yang lama banget itu, muka kita dibersihin anestesinya, terus waktunya di laser. Di sini gue deg jantung gue, aduh gila, ini di laser, gue nggak kebayang gitu rasanya kayak gimana. Dan ternyata kalian tahu guys, rasanya itu sakit. Oke, dokter awalnya ngomong gini, mas kalau misalkan nggak kuat gitu ngomong, ntar gampang diturunin. Pas itu nyoba, emang iya sih sakit. Gue bilang sama dokter, dok nggak kuat dok. Oke mas, diturunin. Habis diturunin, dicoba, tetap aja sakit, tapi gue tetap diem. Gue tahu itu sakit, tapi gue diem. Ya gitulah, emang kalau mau cantik gitu harus ngerasain sakit dulu cuy, harus ya gitu. Oke, jadi gue mau nggak mau muka gue di laser dalam keadaan sakitan kayak gitu, panas gitu ya, walaupun anestesi juga tetap aja.
rasanya sakit gimana, nggak anestesi kan, gila gitu. Itu lumayan lama sih di laser, di tek 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 bunyinya gitu, seingat gue gitu bunyinya gitu. Gue kan ini kan udah 4 kali ya, 4 kali. Jadi setelah di laser muka gue itu langsung di dermapen PRP ya, yang pakai darah kita sendiri. Ditusuk-tusuk gue ya, tusuk, dioles tusuk. Sambil si serum darah kita sendiri tuh diolesin, dikucurin, dioles, tusuk. Gitu ya, gitulah gue pokoknya gitu. Terus kalau misalkan kita ada jerawat aktif, itu jerawatnya dimatiin cuy. Jadi di drot tusukin ndert sakit sih, tapi nggak sesakit di laser, sakit drot tot gitu. Habis itu kalau misalkan kita udah selesai itu dermapen PRP itu sih nggak lama ya, nggak selama laser. Setelah selesai muka kita itu disinar apa nggak tahu, di atas kepala kita itu ada sinar, kita itu ditutup matanya tuh disinar cuman 10 menitan atau 5 menit, nggak tahu, pokoknya nggak lama gitu. Nah gitulah pokoknya lah. Dan setelah selesai sinar, muka kita itu dikasih serum jerawat. Yang tadi jerawat aktif dimatiin itu dikasihin, dioles kayak ini nih. Gue nih ada nih bekasnya, mana sih ya, sini ya, ada di sini nih, itu sini ada pokoknya. Oke, jadi setelah ngelakuin treatment itu, muka kita tuh kerasa banget sakit, cenut pokoknya cenut panas gitu. Jadi muka kita juga jadi jadi kusem, hitam, ada bekas lasernya, titik kayak gitu. Kalau lebih kelihatan lagi sih ntar 2 hari 3 hari itu lebih kelihatan lagi bekas lasernya nih. Dan di sini nih saran dari gue, lu tanyain apa yang pengen lu tanyain, yang ada ngeganjel, kalau misalkan ada yang ngeganjel di hati lu pada tuh, lu ngomong sama dokter, jangan malu-malu, jangan takut, kalian kan bayar juga di situ. Dan kayak gue malu, gue takut, jadi dan masalahnya, dan ntar gue cerita selanjutnya. Oke, masalahnya itu fatal banget bagi gue, gila pokoknya. Di sini kita dikasih tahu sama dokter nih, kita itu dikasih krim yang wajib, ini krim malam itu minimal dipakainya 3 hari. Kita juga wajib pakai sunscreen. Di situ juga gue disaranin pakai sunscreen dari si dermatologinya, tapi gue kan udah punya sendiri, jadi nggak beli dari situ. Tuh. Oke. Dan ini sebisa mungkin sehabis laser kita jangan sering-sering terkena sinar matahari, di minimal banget gitu, walaupun walaupun pakai sunscreen juga pokoknya minimal banget nggak kena sinar matahari. Terus di sini juga selama proses pengelupasan kita itu nggak boleh pakai make up skincare lain kecuali cuci muka, tetap krim malam, antibiotik itu, sama sunscreen wajib. Selebihnya nggak boleh pakai serum, pakai toner, apa nggak boleh, dengerin, harus nurut. Terus masa pengelupasan itu gue ngerasain sih 7 hari ya, 1 minggu, terus kontrol 2 minggu, dan pas 3 hari 4 hari itu kulit kita kelihatan banget cuy, waktu ngelupasnya serius kelihatan banget. Sampai gue sendiri kan itu di situ posisinya geli, keri ya kalau dalam bahasa Jawa, pengen gue kelupas sendiri gitu. Tapi itu gue pernah ya cuci muka gue gosok kelupas, terus itu ada bekasnya di sini dulu merah terus jadi hitam. Jadi saran gue, kalian jangan coba-coba mau ngelupas sendiri, biarin lu ntar juga itu terkelupas sendiri, jangan dikelupas maksudnya, ntar juga ngelupas sendiri gitu. Cuci muka juga pelan-pelan aja,
pelan-pelan aja, halus gitu, jangan gosok-gosok kayak mau gosok baju lu. Terus nih, oke, pas pertama make si krim malam itu awalnya baik-baik saja, oke lah, belum kerja kan gue pakai krim ya kan, waktu itu kan kerja malam. Nah maklum lah, gue kuli ngesip kerja malam jam 1 jam 2 gue baru kerasa. Tau nggak rasanya kayak gimana? Rasanya itu panas, perih. Gue langsung dong lari ke toilet, gue lihat muka gue buka maskernya, dan ternyata geng, muka gue itu merah banget, panas. Gue di situ nggak kuat, gak sampai pengen nangis, serius loh, panas loh, merah, perih gitu. Jam 2 jam 3 sampai pulang kerja gue lihat di kaca penggala gue gitu, ini muka kenapa aku bisa merah gini gitu, habis pakai krim malam. Gue tahan gitu lah, sehari 2 hari 3 hari, udahlah dalam hati, udahlah 3 hari kan lah, cuman sebentar ini. Habis itu setelah 3 hari gue lepas itu krim yang bikin kulit gue kayak gitu. Terus seminggu itu udah mendingan muka, 2 minggu udah ngupasnya beres, kontrol kayak gitu. Terus aku berani gitu ngomong sama dokter, dok ini kenapa kok muka aku habis pakai krim malam rasanya panas ya, perih, terus merah-merah juga. Terus dokter bilang, mas pakainya kebanyakan kali. Enggak kok dok, makanya sedikit. Oh ya geng, di sini pakai krim malamnya itu harus sedikit, jadi seujung jari doang, terus ditotol ke seluruh muka, terus diratain gitu, nggak boleh banyak. Itu petunjuk dokter sih. Terus kenapa ya mas, katanya, kalau makanya sedikit. Aku nggak tahu dok. Terus dokternya tuh mikir lumayan lama. Gue nyeletuk, dok kalau misalkan ini krim malam itu dipakainya pas kita kerja itu gimana dok? Aku kan kerjanya malam posisinya. Nah di sini nih mas, dokter ngomong nih, mas krim malam itu dipakainya pas mau tidur, pas mau bobo itu. Jadi krim malam itu dipakainya pas kulit wajah kita itu lagi rileks. Di situ kan kita kerjanya kan jalan-jalan kesana kesini keringetan, dan itulah yang terjadi. Dan itulah penyebabnya waktu kemarin gue nggak nanya. Jadi buat kalian kalau ada dokter gitu, lu tanyain dah semuanya, jangan malu-malu ntar masalah lagi kayak gue kapok waktu di situ. Pas treatment lagi kan gue harus ngomong, gue sekarang banyak ngomong jadinya, gue takut. Terus juga gue di sini dimarahin, ya bukan dimarahin sih, ditegur pas ada bekasnya itu hitam, ini kenapa mas, katanya kok bisa hitam. Bila aku kelupas dok, aku gosok itu kena lagi kan gue nya kan. Gue nggak tahu deh, ini pengalaman pertama mungkin ya, jadi nggak tahu apa-apa gitu, malu, takut apa gimana, nggak ngerti, atau udik gitu, nggak ngerti lah gue mah. Jadi itulah pengalaman pertama gue gengs pas treatment. Dan ini nih, yang krim malam itu sebaiknya sih dipakainya terus-terusan. Itu lo antibiotik, itu tuh antibiotik bagus buat kulit kita. Terus juga kan itu ada vitamin A nya gitu loh. Ya makasih gengs udah dengerin omongan gue yang gak jelas kayak gini. Gue sorry ya, ini gue rebahan kayak gini, soalnya gue nyaman rebahan kayak gini. Ya setelah nyaman ditinggal pergi, ya kayak kelakuannya siapa itu, ditinggal pergi habis nyaman. Makasih gengs. Oh ya jangan lupa subscribe, like, comment, share ke medsos kalian. Terus juga follow IG aku ya. IG aku bahasa aja. Bye. Sorry ya kalau gue ada ucapan yang gak enak atau apa. Sorry.